Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pertama aku mau perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Daliana Putra Salam dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 2014110151. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai konspirasi perekonomian di dunia dalam memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro dan mikro yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Ayu Azhara MM. Nah, di sini aku punya 4 pokok bahasan, yang dimana yang pertama itu adalah apa sih arti dari konspirasi itu. Kedua, bagaimana sih konspirasi itu bisa terjadi. Yang ketiga, apa sih sebenarnya tujuan konspirasi itu. Dan yang keempat adalah pembahasan kita, yaitu konspirasi perekonomian di dunia. Nah, yang pertama, mengenai apa itu konspirasi. Konspirasi itu adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan sebuah teori, sehingga sebuah teori konspirasi didefinisikan sebagai teori yang menolak penjelasan standar untuk suatu peristiwa dan lebih mempercayai bahwa ada kelompok atau organisasi yang memiliki rencana rahasia. Nah, ini juga merupakan upaya untuk menjelaskan peristiwa berbahaya atau tragis sebagai akibat dari tindakan kelompok kecil yang kuat. Penjelasan seperti itu menolak narasi yang diterima seputar peristiwa-peristiwa tertentu. Selanjutnya, pengertian lebih lanjut tentang teori konspirasi. Teori konspirasi itu adalah sebuah rencana yang biasanya memiliki beberapa bagian yang tersusun dengan baik dan saling melengkapi. Sebuah publikasi ilmiah tentang psikologi teori konspirasi memecah 5 bagian utama yang selalu ada di dalam teori konspirasi, yaitu yang pertama, asumsi tentang bagaimana orang dan peristiwa saling berhubungan atau membentuk beberapa pola. Yang kedua, para konspirator sengaja melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, sekelompok aktor jahat yang tidak jujur bekerja sama menuju suatu tujuan. Yang ketiga, ada ancaman bahaya bagi orang lain dari para konspirator. Yang keempat, para konspirator bertindak dalam kerahasiaan yang menjelaskan mengapa sering ada bukti yang jarang dan juga membuat mereka sulit untuk disangkal. Teori konspirasi itu semacam teori yang berusaha menjelaskan bahwa kemungkinan penyebab dari suatu peristiwa adalah rahasia atau direncanakan secara diam-diam oleh sekelompok orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk membahayakan kelompok lainnya atau minoritas. Ini definisi yang paling mendekati dari teori konspirasi, karena memang belum ada definisi baku secara ilmiah. Teori konspirasi ini umumnya muncul dari misi informasi atau berita palsu yang tersebar di masyarakat sehingga kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk tujuan konspirasi sendiri itu bisa beragam sesuai dengan rencana dan pencapaian yang ingin dia raih. Tujuan konspirasi tergantung dari kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Secara umum tujuannya itu adalah untuk melemparkan kesalahan kepada pihak tertentu. Konspirasi ini adalah keadaan yang bisa terjadi mulai dari tingkatan paling bawah seperti lingkungan desa sampai pada tingkatan yang lebih tinggi negara atau kawasan regional hingga dunia. Konspirasi itu ada 4. Yang pertama, civil conspiracy adalah sebuah perjanjian yang dilakukan orang untuk menipu, menyesatkan atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka atau untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua, ada criminal conspiracy adalah perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di masa depan. Yang ketiga, ada political conspiracy adalah kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan mendapatkan kekuatan politik atau memenuhi tujuan politik. Dan yang keempat, ada hub and spoke conspiracy adalah sebuah konspirasi di mana terdapat satu atau lebih konspirator utama yang melakukan perjanjian serupa dengan orang lain yang keberhasilannya ini tergantung dari orang-orang yang ia ajak dalam perjanjian. Nah, kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu tentang konspirasi perekonomian di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui pada sekarang ini, konspirasi yang tengah ramai dibicarakan itu adalah konspirasi tentang munculnya coronavirus. Coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 telah menjadi pandemi yang mengerikan.
Wabah global coronavirus ini dalam waktu singkat atau dalam hitungan bulan telah menjalar ke ratusan negara lintas benua. Akhir April 2020, sedikitnya ada 3,5 juta manusia dari 210 negara masuk rumah sakit atau dikarantina mandiri. Wabah ini juga telah menyebabkan lebih dari 250.000 warga meninggal di rumah-rumah sakit di kawasan Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika, dan Antartika. Kini, per 30 Agustus 2020, pandemi COVID-19 telah mencapai hampir 25 juta kasus dan 850.000 lebih kematian di 213 negara dan 2 kawasan. Sejak awal kemunculan virus corona di dunia dan menyebabkan pandemi di berbagai wilayah, banyak teori yang beredar terkait virus yang terbilang baru ditemukan tersebut. Tak sedikit teori yang mengungkap atau menyatakan bahwa virus corona ini adalah bentuk dan hasil yang dibuat oleh orang-orang besar di negara-negara maju yang sengaja untuk membentuk virus demi keuntungan dirinya. Ada konspirasi Cina dengan WHO terkait penyebaran wabah pandemi ini. Dapat dilihat dari banyak sisi, namun yang pasti ekonomi global mengalami krisis. Tak terkecuali Indonesia yang harus jatuh dan kembali menata sendi ekonomi bangsa. Para peneliti menemukan bahwa teori konspirasi tertentu telah mengakar di sebagian besar populasi, sementara sebagian besar orang di kelima negara menilai kesalahan informasi itu tidak dapat dipercaya. Konspirasi yang dianggap paling valid secara keseluruhan adalah klaim bahwa COVID-19 direkayasa di laboratorium Wuhan, Cina. Sekitar 22-23% responden di Inggris dan Amerika Serikat menilai pernyataan itu dapat dipercaya. Di Irlandia, angka itu naik menjadi 26%, sedangkan di Meksiko dan Spanyol menjolak menjadi 33% dan 37% masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini, kita telah melaksanakan berbagai upaya, yaitu salah satunya lockdown ataupun PSBB. Nah, dengan kebijakan lockdown ataupun PSBB ini sudah dipastikan berpengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian negara. Dampaknya, konsumsi menurun, produktivitas drop, investasi anjlok, dan menyebabkan kekacauan tentang keuangan. Nah, pemerintah di negara manapun harus menambah anggaran pengeluaran untuk menjamin kebutuhan masyarakat akibat dampak lockdown maupun PSBB seperti diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Cina memainkan penyebaran virus corona ini dengan menggunakan strategi flying victim. Nah, seperti yang kita tahu, flying victim itu adalah teknik memposisikan diri sebagai korban atau orang yang terluka demi mengelabui musuh dan lingkungan. Nah, taktik tersebut ditulis oleh Sun Tzu yang berbunyi, lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh, masuk pada jebakan dan jadilah umpan, dan berpura-pura terluka akan mengakibatkan dua kemungkinan. Nah, dari dua kemungkinan itu ada kemungkinan pertama, yaitu musuh akan bersantai sejenak oleh karena dia tidak melihat Anda sebagai sebuah ancaman serius. Yang kedua, itu merupakan jalan untuk menjilat musuh Anda dengan berpura-pura luka oleh sebab musuh merasa aman. Dengan membuat musuh terkelabui, otomatis kita jadi lebih leluasa untuk menyerang musuh di saat kondisi mereka sedang lalai. Dalam peperangan, menyerang musuh dalam keadaan santai akan terasa jauh lebih mudah karena musuh berada dalam posisi belum mempersiapkan strategi apapun untuk melawan kita yang dipandang sedang dalam kondisi lemah oleh lawan. Nah, pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak multisektor. Pandemi ini telah ikut memperparah efek kontraksi perekonomian bagi negara-negara di kawasan Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Variabel kasus pandemi, waktu paparan, jumlah penduduk, perbedaan kawasan, dan perbedaan status negara berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara, terdampak dengan koefisien korelasi 0,6373. Jika pandemi terkendali dalam kasus dan waktu paparan serta tidak ada disparitas tata kelola antara kawasan dan antar status negara, maka pertumbuhan ekonomi global berpotensi positif 0,18%.
Jika belanja pemerintah untuk mengatasi pandemi ini dinaikkan sebesar 1 juta dolar, maka langkah ini berpotensi mengurangi dampak kontraksi sebesar 0,27%. Tata kelola dampak pandemi di kawasan Asia, Amerika, dan Afrika berbeda signifikan dengan tata kelola di negara kawasan Australia. Sementara tata kelola pandemi di Eropa tidak berbeda signifikan dengan tata kelola negara Australia. Perbedaan status negara maju berbeda nyata dengan negara miskin, tetapi status negara menengah dengan negara miskin berbeda nyata dengan status negara menengah dengan negara miskin tidak berbeda nyata dengan tata kelola penanganan pandemi COVID-19. Secara relatif, dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, Amerika, dan Afrika lebih berat dibanding kawasan lainnya. Urutan dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dari yang terberat ke yang teringan adalah Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Nah, baik semuanya, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Dapat kita simpulkan bahwa teori konspirasi ini sangat berhubungan erat dengan perekonomian di dunia. Contohnya, yang tengah ramai pada saat ini adalah teori konspirasi tentang virus corona yang menyebabkan merosotnya perekonomian di dunia. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.